Haleluya. Selamat bertemu kembali dalam renungan 79. Saya ucapkan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan mulai renungan firman Tuhan, dan terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-122 dengan judul Doa Sejahtera untuk Yerusalem. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sama-sama mendengarkan agar penyampaian firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Renungan ini mempunyai 9 ayat, tetapi kita akan membahasnya hanya beberapa ayat saja. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita karena orang mengajak aku ke rumah Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan ketika kita ada di rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ada sukacita dalam rumah Tuhan? Karena kita ini bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Sang Juru Selamat kita. Itulah kerinduan setiap orang percaya. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan dan kita pergi beribadah ke rumah Tuhan. Ayat yang kedua berbunyi demikian. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Ternyata pergi ke rumah Tuhan itu tidak seorang diri, saudara. Banyak orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk pergi ke rumah Tuhan. Memang pada zaman dulu orang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Tetapi zaman terus berubah, berlalu. Kita ini sudah hidup di zaman perjanjian baru, di zaman anugerah Tuhan. Rumah ibadah kita disebut gereja. Dan kita diajar untuk ke gereja. Di gereja kita bisa bertemu dengan saudara seiman dalam kasih dan roh. Kita bertemu dengan Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Di dalam ibadah kita memuji, memuliakan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hati. Ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan membangun iman kita. Dan sekaligus memberikan pengertian-pengertian baru dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian-pengertian baru saat ini adalah bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu datangnya dari Tuhan. Bukan oleh keinginan kita sendiri, bukan oleh kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tapi semata-mata adalah kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus rela turun ke dunia. Yang kita peringati bulan-bulan ini. Dia lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah keselamatan dari Tuhan.
kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa anugerah Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, bukan kamu yang mencari aku, tetapi aku yang mencari kamu. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita pertahankan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, dengan tetap setia mengiring Tuhan sampai nafas kita yang terakhir. Karena di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan diajar pengertian-pengertian yang baru. Yang pertama, kita telah diselamatkan semata-mata oleh anugerah Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan membalut masa lalu kita, menghapus masa lalu kita. Masa lalu kita ini sudah dihapuskan Tuhan. Kita ini ada satu ciptaan baru. Dan sebagai ciptaan baru, kita ini beroleh hidup yang penuh dengan harapan di dalam kasih Tuhan. Masa lalu kita sepahit apapun, segelap apapun, Tuhan sudah lupakan. Tuhan tidak pernah ingat-ingat lagi siapa kita dulu. Yang terjadi dalam hidup kita ini sudah diubah menjadi ciptaan baru. Dan hidup kita dituntun oleh tangan Tuhan. Masa lalu kita dihapuskan adalah pengertian yang kedua setelah kita diselamatkan karena kasih karunia, karena inisiatif Tuhan kita diselamatkan. Yang kedua, masa lalu kita dihapuskan dan diberi pengharapan yang baru. Yang ketiga, melalui ibadah, melalui pengenalan Tuhan kepada Tuhan, maka Tuhan beserta kita sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita ini, tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sampai akhir hidup kita, Tuhan beserta kita. Kita ini sudah jadi manusia-manusia yang baru. Orang-orang yang baru. Tuhan beserta kita. Karena roh Tuhan ada dalam hidup kita. Dalam tubuh kita. Dalam hati kita. Kita beda dengan orang-orang lain di dunia. Kita beda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang pergi kemana-mana mencari Tuhan. Tetapi saya dan saudara pergi kemana-mana membawa Tuhan. Di mana saya dan saudara ada, di situ Tuhan ada. Karena kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Yang keempat, ketika kita mulai ibadah, ketika kita ini mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, maka kita dihimpunkan jadi satu, menjadi keluarga-keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan disinilah kita dibentuk menjadi satu komunitas yang bernama anak-anak Tuhan, keluarga besar GPDI Magelang. Inilah hidup kita yang sudah diubahkan Tuhan. Jadi keluarga anak-anak Tuhan, ketika kita ibadah, kita bisa bertemu satu sama lain. Kita bisa bercanda, kita bisa saling bertegur sapa. Kita bisa saling menasihati. Kita bisa saling bertukar pikiran. Disitulah komunitas kita, anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan Tuhan, bergabung menjadi satu, menjadi keluarga besar Jemaat GPDI Magelang. Inilah kita.
orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita ini diselamatkan oleh Tuhan, setelah masa lalu kita ini dihapus oleh Tuhan, setelah Tuhan menyatakan diri dalam hidup kita dan kita menjadi anak-anak Tuhan, apakah yang harus kita lakukan? Mari kita sama-sama melihat. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada bagimu di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus berdoa buat keluarga besar GPDI Magelang. Kita harus berdoa untuk kesejahteraan keluarga besar GPDI Magelang. Berdoa buat Bapak Ibu semuanya dan juga berdoa buat Ibu Gembala, keluarga pastori. Agar keluarga besar kita menjadi satu keluarga yang damai, sejahtera, dan sentosa. Terima kasih kepada Tuhan yang telah membawa kita semua berhimpun dalam satu wadah yang disebut Gereja Pantekosta di Magelang. Karena melalui kesempatan inilah kita bisa berkenalan satu sama lain. Bukan hanya sekedar kenal, tapi mengenal. Kata mengenal itu artinya adalah kita mempunyai satu kesempatan untuk membantu pelayanan di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kita, yang telah menghimpun kita semua di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau zaman dahulu menjadi pelayan Tuhan itu hanyalah suku Lewi. Tapi sekarang kita ini hidup di zaman perjanjian baru, zaman anugerah Tuhan. Kita ini sudah menjadi keluarga besar orang-orang Lewi, suku-suku Lewi secara rohani. Mari tingkatkan kerjasama kita dengan Ibu Gembala, dengan keluarga pastori, dengan sesama anak Tuhan, untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Agar pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini menjadi satu tempat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dihormati. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Bapa yang ada di dalam surga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Karena kasih Tuhan yang telah rela menyelamatkan jiwa kami. Dan karena kasih Tuhan yang telah menghimpun kami semua di tempat ini. Dan karena kasih Tuhan yang senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Dan kami berdoa semoga renungan-renungan yang telah kami terima menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dan jalan keluar buat kami semua menghadapi hidup di hari-hari yang semakin gelap ini Tuhan. Tolong kami semua Tuhan untuk melangkah memasuki tahun yang baru dengan penyertaan Tuhan. Berkati keluarga besar GPDI Magelang di tempat ini Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkati dengan berkat-berkat-Mu, baik jasmani maupun rohani. Agar dalam setiap perjalanan hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat menguasai diri dan menjadi tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.